Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke pembahasan baru, yakni permasalahan memandikan jenazah. Sekarang kita masuk bab baru, memandikan apa? Jenazah. Taib, ana baru kok tadi ditanya tentang permasalahan apa hukum mandikan jenazah, sholatin jenazah untuk orang yang mati bunuh diri. Tadi ditanya ana, baru di mobil kan. Wallahu alam, kata para ulama boleh dan tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena dosa bunuh diri tidak menjadikan seseorang menjadi murtad. Dia masih dikatakan sebagai muslim. Maka hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang perlu kita tahu adalah ittiba'ul janaiz. Ngikutin jenazah dia, ngurusin jenazah dia. Kita sholat, walhamdulillah sholat untuk dia dan sebagainya. Dan ini fatwa banyak para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan para ulama yang lainnya. Kenapa, Pak? Karena kata para ulama bahwasanya orang yang dia itu bunuh diri tidak dihukumi kafir. Dia masih muslim. Beda kalau dia ini dosa-dosa yang lain. Contohnya dosa nyembah kuburan. Justru ini yang harus kita itu hindarkan. Dosa dia itu masih minta sama jin. Dosa kita itu minta rezeki dari dukun. Nah ini justru kita nggak boleh sholatin dia. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah tapi kalau dia ini muslim tapi terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, semisal dia bunuh diri, masih ada hak kita untuk mensholatin dia. Tapi kalau untuk seorang tokoh maka jangan sholatin dia. Kenapa? Takutnya malah kita itu merekomendasikan dia. Itu saja. Pernah Nabi kita dalam riwayat yang sahih, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah. Nabi pernah didatangkan seseorang jenazah yang dia itu bunuh diri. Falam yusalli alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau apa? Mensholatin dia. Kenapa? Takutnya orang bergampang-gampangan untuk apa? Bunuh diri. Putus asa, ambil pisau, bunuh diri. Putus asa, ambil pisau, bunuh diri. Maka Nabi nggak mau. Nah sama juga Nabi SAW nggak mau mensholatin jenazah orang yang punya hutang. Nabi SAW enggan. Kenapa enggan? Karena kasusnya nanti kalau seandainya Nabi kok juga sholatin kok kalau aku punya hutang. Nanti lama-kelamaan orang itu kan gampang-gampangan dalam urusan apa? Hutang. Nah jadi itu kata para ulama. Jadi tetap kita sholatin dan nggak ada masalah sama sekali. Nah sama kasus Nabi nggak mau sholatin orang yang punya hutang. Apa kata Nabi kita SAW? Sallu ala sahibikum. Adapun saya nggak mau sholat untuk dia. Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat. Nah berarti boleh nggak sholat untuk mereka yang berbuat dosa seperti hutang, nggak mau dibayar ataupun istilahnya bunuh diri? Boleh, tapi untuk seorang tokoh maka jangan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Baik. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Memandikan jenazah. Hukumnya adalah wajib kata para ulama. Mandikan jenazah hukumnya apa? Wajib. Kalau ada yang meninggal, mandikanlah jenazah dia. Kenapa kita katakan hukumnya wajib? Karena perintah Nabi kita Muhammad SAW beliau sabdakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah jenazah dengan air dan juga apa? Daun bidara sidr. Kalau kita mandikan dengan sabun dan juga air boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena sidr zaman dahulu, daun bidara zaman dahulu dipakai untuk apa? Sabun. Sama Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersiwak menggunakan kayu arak. Bukan arak tua Pak ya, bukan. Kayu arak itu kayu yang kita gunakan untuk siwak biasanya, itu dia kayunya.
Itu Nabi SAW perintahkan kita untuk apa? Siwakan pakai itu. Taib. Kalau zaman kita sekarang pakai sikat gigi, pahala bukan? Pahala. Walaupun nggak pakai kayu apa? Siwak, pakai sikat gigi dan juga pakai odol, pahala. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena zaman dulu di zaman Nabi nggak ada odol. Di zaman Nabi tidak ada apa? Sikat gigi. Adanya apa? Cuman kayu, siwak, tetap berpahala. Nah, Nabi SAW mengatakan di sini, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Kalian wahai kaum muslimin, mandikanlah jenazah bima, menggunakan apa? Air. Wasidrin, daun apa? Bidara. Dan wallahi Pak, daun bidara ini banyak sekali manfaatnya. Wallahi banyak sekali manfaatnya. Antum kalau lagi kesetanan minum apa? Daun bidara. Anak kalau ngeruqyah orang tuh Pak, sering anak kasih daun bidara, wallahi masya Allah sembuh. Kasih daun bidara. Dan anak-anak pernah sakit Pak. Ada cerita saya sini. Anak-anak sakit tiba-tiba aja siang-siang itu panasnya tuh 40 derajat Celcius. 40. Sampai sesak, ditelepon anak sama istri anak. Langsung datang ke rumah. Anak gendong Pak, anak bacain ayat Quran, anak bawa ke kantor pondok. Anak bawa ke kantor pondok apa? Anak ambil daun bidara, karena di pondok kita kami banyak daun bidara, banyak pohon bidara. Anak ambil 7, anak diulek Pak, masya Allah. Diminumkan 10 menit Pak, 36 lagi normal. 10 menit 36 lagi derajat Celcius, masya Allah Pak. Makanya termasuk bidara itu termasuk hal yang bermanfaat untuk kita mengobati dan termasuk memandikan apa? Jenazah di sini. Makanya kalau antum dan syaitan tuh paling benci Pak sama bidara, itu paling benci, paling tidak bisa dia. Jadi ambillah 7 helai, ditumbuk batu Pak, pakai batu ditumbuk, minumkan untuk orang yang sakit, insya Allah sembuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anak pernah juga Pak, berat asar itu kan, nggak tahu entah apa nih kok berat gitu, kerasa Pak. Anak ambil daun bidara 7, anak tumbuk Pak, anak minum, hilang, ringan lagi. Karena anak sering ngeruqyah Pak. Biasanya kalau sering ngeruqyah itu ada balasan kan dari apa? Dari tukang sihir biasanya, dari dukun-dukun dan sebagainya, nggak suka dan sebagainya. Ya kami gampang aja tinggal ambil daun bidara, alhamdulillah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala hilang. Langsung hilang Pak. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, gimana cara memandikannya? Kata para ulama adalah kita mulai dari bagian yang kanan. Bagian yang mana? Kanan, sebelum bagian yang kiri. Ini sebagaimana hadisnya Ummu Atiyah. Rasul kita Muhammad SAW bersabda untuk para wanita yang memandikan jenazah putri beliau. Jadi Pak, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW punya putri, meninggal putrinya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW untuk para wanita? Ibda'na bimayaminiha, mandikan jenazah putri saya dari bagian yang mana? Kanan, kata Nabi kita SAW. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan mulai dengan anggota wudu. Tangan dulu dimulai, wajah dulu, kemudian sampai ke sikutnya, kemudian apa? Kepalanya, sampai ke bagian apa? Kaki. Nah, kemudian bagian yang kanan kita gunakan, habis itu bagian yang kiri semuanya. Ini kata para ulama, dan ini hadisnya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu dia Pak. Dan Nabi SAW dalam riwayat lain beliau mengatakan waja'alna fil akhirati kafura. Jadikan setelah memandikan jenazah di akhirnya menggunakan apakah? Kapur. Gunakan apa? Kapur, biar enggak gampang busuk dan sebagainya. Gunakan kapur. Wallahu a'lam bishawab. Taibah, kemudian man yatawallal ghusl? Siapa yang lebih berhak untuk memandikan jenazah? Pak, masya Allah, mandikan jenazah itu usahakan orang yang kenal sunnah, orang yang tahu tata cara mandikan apa? Jenazah. Tidak sembarang orang, karena memandikan jenazah ini hitungannya ibadah. Kalau hitungan ibadah, jangan kasih ibadah tersebut untuk orang yang jahil terhadap tata cara ibadah. Sayang Pak, masya Allah. Kita punya keluarga, kita tahu tata cara memandikan jenazah, jangan kasih orang yang jahil tentang agama Islam. Kenapa? Asal-asalan dia. Padahal itu bisa kita mendapatkan pahala dari mandikan jenazah. Itu kata para ulama.
Maka yang disebutkan di sini yatawalla ghuslal mayit man kana a'raf bi sunnatil ghusli. Bahwasanya yang mengurus jenazah untuk memandikan jenazah itu orang yang paling tahu tata cara dan sunnah Nabi SAW untuk mandikan apa? Jenazah. Disebutkan idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Apalagi kalau seandainya yang faham itu adalah kerabatnya ataupun keluarganya, itu lebih bagus. Jadi nggak usah istilahnya kita ini antum aja, enggak, selama kita keluarga dia dan kita tahu tata cara mandikan jenazah, maka kita yang mulai. Taib. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandikan jenazah Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang faham sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentang memandikan jenazah. Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Uthman? Karena kondisinya Ali ini anak paman dari Rasul kita Muhammad SAW, kerabat Nabi, ahlu bait Nabi SAW, lebih dekat Ali bin Abi Thalib dibandingkan siapa? Abu Bakar dan Umar. Maka yang memandikannya jenazahnya keluarga dulu, seperti itu. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku memandikan jenazah Rasulullah sallam. Faja'altu anzur ma yakunu minal mayit. Maka aku mulai melihat pada tubuh Nabi kita sallam, aku cek satu persatu. Yang biasanya ada pada tubuh mayit dari kotoran-kotoran, dari hidung keluar kotoran, dari telinga keluar kotoran, kan gitu, Pak. Sampai dari dubur pun keluar apa? Kotoran. Falam ara minha syai'an. Maka aku enggak melihat satu pun dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun kotoran. Satu pun tak ada. Dari hidung tak ada, dari telinga juga apa? Enggak ada, sampai dari dubur enggak ada sama sekali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa kana Rasul sallallahu tayyiban hayyan wa mayyita. Maka Nabi SAW kondisinya adalah orang yang paling bagus ketika beliau masih hidup dan ketika beliau udah meninggal. Pak, kalau kita Masya Allah udah meninggal, Pak, kapas di mana-mana, ya kan? Hidung ada apa? Kapas. Karena ada cairan yang keluar. Di sini juga ada apa? Kapas. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kana tayyiban hayyan wa mayyita. Nabi SAW adalah orang yang baik kondisinya ketika beliau masih hidup ataupun beliau udah apa? Wafat. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam kotorannya pun keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Nah? Keringat Nabi jadi apa, Pak? Minyak wangi. Kalau kita, Pak, Masya Allah dicuci itu karena bau kan? Tapi Nabi kita SAW keringat jadi apa? Minyak wangi, Pak. Wajar Nabi bersih. Sampai itu diambil sama Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, Pak, ditampung keringat Nabi SAW. Antum mau nggak nampung keringat Anda, Pak? Antum peras baju Anda, kan nggak ada yang mau, Pak. Siapa yang mau? Sampai bapak kita pun kita nggak mau. Kenapa? Tahu keringat apa? Bau. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ditampung keringatnya, Pak, karena wangi bersih Nabi kita SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Wa huwa indi ahla minal misik. Dan bahwasanya keringat Nabi itu jauh lebih wangi dibandingkan misik. Misik ini, Pak, istilahnya minyak wangi yang paling mewah. Bukan misik yang di jalanan, Pak, yang dijual 10.000, 20.000, bukan. Misik ini, Pak, cuman berapa mili dijual 18 juta, 20 juta, miskul ghazal. Kalau antum berangkat, Pak, ke Timur Tengah itu dijual, Pak. Itu mahalnya, Masya Allah, karena wangi. Dan apa kata Ummu Sulaim? Keringat Nabi jauh lebih wangi dibandingkan apa? Misik. Masya Allah, Pak. Bersih berarti Nabi kita SAW. Wajar. Apa kata Ali? Aku nggak melihat satu pun kotoran pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu, Pak, ludah Nabi SAW jadi apa? Ludah Nabi kita SAW jadi obat mata. Ludah loh, Pak, jadi obat apa? Obat mata. Dan hadis-hadis yang sahih. Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika itu Rasul SAW sedang mengutus sebuah pasukan untuk berperang. Dan ketika itu Rasul mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhallahu wa rasuluhu. Sesungguhnya
di esok hari aku akan kasih satu bendera kepada pemimpin kalian. Kriterianya dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Rasulnya dan Allah cinta dia. Pak, kalau kita cinta Allah dan Rasul bukan? Iya. Tapi belum tentu Allah cinta kita, dan belum tentu Nabi cinta apa? Cinta kita sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu, Pak. Tapi ini orang kata Nabi, besok aku kasih bendera untuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta dia. Besar nggak nih Pak sifat ini? Agung bukan? Agung. Ternyata Pak, Masya Allah, di malam hari ini semua para sahabat tuh bingung, siapalah kira-kira yang bakal dikasih apa? Bendera oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, ketika semua para sahabat berkumpul di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Kondisinya Pak, Ali bin Abi Thalib yakin nggak bakal dikasih bendera oleh Nabi kita sallam. Kenapa? Karena kondisinya matanya sedang, ya gampangnya sakit mata Pak, belean kayak gitu nah. Kena debu nggak bisa nampak, kena kotoran Pak nggak bisa lihat. Untuk perang dalam kondisi mata susah kayak gitu aja susah, apalagi ini mau jadi panglima perang, pemimpin perang. Udah yakin bahwa saya Ali bin Abi Thalib nggak bakal bisa, udah makanya Ali nggak ikut kumpul. Ternyata Rasul tanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Dipanggillah Ali bin Abi Thalib ke di hadapan Rasul kita sallam. Apa kata para sahabat? Fabasaqa Rasulullah sallallahu fi ainihi. Maka Nabi meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Fabara'aka allam yakun bihi waja'un. Dan Ali bin Abi Thalib langsung sembuh seakan-akan nggak kena penyakit mata apapun. Jadi Pak, ludah Nabi jadi apa? Obat mata. Kalau antum sakit mata Pak, mau nggak ludahin? Nggak bakal mau lah kita. Kenapa? Ludah kita penyakit. Tapi Nabi kita sallallahu apa Pak? Bersihnya Masya Allah. Yang macam inso sekarang Pak, inso pun dijual mahal kan? Ya, obat-obat dan sebagainya, obat mata sebagainya. Itu kondisi Nabi kita Muhammad SAW masih hidup. Maka wajar Nabi kita SAW ketika udah mandi, sama sekali tidak ada kotoran pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid Pak, dari hadis ini bahwasanya yang memandikan jenazah itu orang yang paling tahu tentang tata cara mandikan jenazah. Tapi cari dulu keluarga yang paling dekat. Sebagaimana yang mandikan Rasul siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Taib, wallahu alam bissawab. Dan perhatikan di sini Pak, wa yajibu an yatawalla ghusl dzakari ar-rijal. Wajib yang ngurusin jenazah laki-laki, ya laki-laki juga. Perempuan, ya juga perempuan. Kecuali suami istri. Kalau suami istri Pak, usahakan yang namanya suami meninggal yang mandikan siapa? Istri. Istri meninggal yang mandikan siapa? Suami. Tapi kadang-kadang Pak, Masya Allah, para akhwat-akhwat ini tidak tahu tata cara mandikan jenazah. Ujung-ujungnya mengatakan, afwan ikhwan, kalau antum bisa silakan mandikan suami ana. Makanya mandikan siapa? Laki-laki. Boleh? Boleh. Karena dia nggak paham. Tapi kalau istrinya bisa, maka yang harus memandikan siapa? Istri. Usahakan seperti itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bukti bahwasanya boleh kita itu laki-laki memandikan jenazah laki-laki. Karena yang memandikan jenazah Rasul siapa? Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak disyariatkan untuk memandikan jenazah yang mati syahid di medan perang. Yang mati syahid di medan apa? Perang. Maka kita apa? Tidak disyariatkan. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Karena kondisinya perang Uhud, Pak, banyak sekali kaum muslimin yang meninggal. Banyak sekali kaum muslimin yang mati syahid. Di antara di sini disebutkan oleh Jabir, idfinuhum fi dimaihim. Biarkan mereka ini kita kubur dalam kondisi mereka berlumuran darah. Jangan dicuci. Jangan diapain? Dicuci. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan. Disebutkan dalam satu hadis Pak, Masya Allah. Yub'atsul mar'u ala ma mata alaih.
seseorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi bagaimana dia mati. Kalau dia mati yang berlumuran darah dalam kondisi berperang, maka dia akan Allah bangkitkan dalam kondisi banyak apa? Darahnya. Semua orang tahu dia ini adalah orang yang mati syahid. Ngerti nggak bahasa sini? Makanya kita ini tidak disyariatkan untuk memandikan jenazah yang mati syahid di medan perang. Tapi Pak, kalau mati syahid tenggelam tetap dimandikan. Mandi syahid semisal kebakar tetap apa kita itu memandikan. Itu kata para ulama. Tapi kalau yang medan perang maka jangan dimandikan, karena ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, usahakan kalau ada yang kalau kita kan nggak pernah jumpa ya seperti ini Pak ya. Maka kita biarkan dia itu langsung dikuburkan saja. Dan dari hadis ini Pak, Masya Allah, dari hadis Nabi kita SAW mengatakan, yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang hamba dibangkitkan oleh Allah bagaimana kondisi dia mati. Itu ngeri loh Pak. Banyak orang mati su'ul khatimah, akhirnya buruk. Banyak Pak. Sekarang itu udah banyak rekaman-rekaman mati di panggung, mati di hiburan malam. Itu kan video-video kan itu di mana-mana ada Pak. Sampai ada orang mati sampingnya apa? Bidu wanita. Itu ada video itu lewat, Masya Allah. Mereka akan dibangkitkan bagaimana kondisi mereka apa? Mati. Banyak juga apa? Orang mati husnul khatimah, mati dalam kondisi apa? Sujud. Mati dalam kondisi dia ini baca Quran. Banyak apa? Apalagi kemarin baru viral kan? Ada yang perempuan mati dalam kondisi baca apa? Quran. Husnul khatimah insyaallah. Yang kita harapkan seperti itu. Khitamuhu misk. Insyaallah penutupnya itu misik dan baik insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata para ulama? Wa innal mar'a, dan sesungguhnya seorang laki-laki, seorang wanita akan Allah wafatkan ala ma asya alaih, sesuai gimana kondisi dia itu hidup. Kalau hidupnya sering main judi Pak, biasanya Allah wafatkan ketika dia main apa? Judi. Kalau kondisi dia itu rajin sholat malam ya Pak, insya Allah Allah akan wafatkan dia itu apa? Sedang sujud. Kalau dia rajin baca kitab Pak, ada salah satu ulama Masya Allah meninggalnya Pak ketiban kitab. Jadi kan dulu Pak, para ulama ini belum ada pakai macam PDF kitab elektronik ini, belum ada Pak. E-book tuh belum ada. Mereka masih pakai apa? Buku fisik. Banyak sekali Pak kitab-kitab mereka sampai numpuk ke atas gitu loh. Mereka kalau ngambil pakai tangga, rupanya Pak apa raknya jatuh ketiban mati. Itu husnul khatimah insyaallah. Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sedang menuntut ilmu. Nggak sembarang Pak, berarti ini orang rajin. Ada orang mati di kamar mandi. Itu ada juga Pak, nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi ada beberapa kondisi yang Allah Subhanahu wa taala matikan seorang hamba karena kondisi dia itu bagaimana dia itu hidup. Maka usahakan Pak, kita ini perbanyak amal soleh. Jangan dikira aman-aman aja, enggak Pak. Ada salah satu anak cerita, cerita kemarin ya. Usyak, orang yang suka apa? Pacaran dan sebagainya. Ditalkinkan la ilaha illallah, malah dia ngomong apa? Mana fulana? Mana fulana? Mana si wanita itu? Mana si wanita itu? Itu terjadi Pak di Timur Tengah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu alam bissawab. Baik Pak. Kemudian habis memandikan jenazah, kita masuk mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah Pak, hukumnya wajib. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah jenazah dengan air dicampur dengan apa? Daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, kafani dengan 2 helai kain kafan. Berapa helai Pak? 2 helai kain kafan. Dan yang perlu kita tahu Pak, kain kafan itu harganya diambil atau dibayar menggunakan harta mayit yang meninggal. Kalau seandainya, yang perlu kita tahu Pak, Masya Allah, jadi ketika orang itu meninggal, jangan dulu bahas warisan. Belum meninggal pun udah bahas warisan. La ilaha illallah.
Yang dibahas Pak kalau orang meninggal hutangnya. Apa? Hutang dibahas. Habis hutang biaya kafan, biaya penguburan itu dibahas. Kalau udah selesai semua hutang dibayar, biaya penguburan udah dibayar semuanya, kafannya udah dibayar dan sebagainya udah dibayar, maka barulah bahas apa? Warisan. Ini banyak orang belum apa-apa udah bahas apa? Warisan. Nah, kain kafan nih Pak, Masya Allah, kata para ulama itu dibayar dari harta apa? Mayit. Harta mayit yang meninggal. Dan itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang disunnahkan dalam kain kafan beberapa hal. Yang pertama, al-bayad. Kain kafan usahakan warnanya apa? Putih. Ada nggak kain kafan nggak warna putih? Ya banyaklah kain-kain yang lain bisa. Tapi usahakan warna apa? Putih. Itu usahakan. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah baju kalian berwarna apa? Putih. Makanya Pak sunnahnya pakai baju warna apa? Putih. Kalau bisa. Sunnahnya seperti itu. Fa innaha khairu thiyabikum. Karena baju warna putih adalah pakaian yang paling baik untuk kalian. Dan apa kata beliau setelahnya? Wa kafinu fiha mautakum. Dan kafani orang yang sudah meninggal, gunakan warna apa? Kain kafan warna putih. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan usahakan Pak, Masya Allah, 3 helai kata beliau di sini. Kata Syekh Abdul Hadi Madawi berapa? 3 helai. Disebutkan hadisnya Aisyah, jelas Pak, hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kafan. Berapa, Pak? 3. Tujuannya untuk lebih menutupi aurat. Ya sebisanya, senutupnya gitu loh. Itu kata para ulama. Kalau 3 maka silahkan 3. Tapi ingat Pak, Masya Allah, apa kata Aisyah? Laisa fiha qamisun wala imamah. Jenazah Nabi tidak dipakaikan gamis, nggak dipakaikan apa? Imamah, sorban. Ada sebagian masyarakat Pak di Prabu inilah meninggal dipakaikan sorban. Dipakaikan apa? Sorban. Padahal Aisyah sendiri mengatakan laisa fiha, tidak ada pada jenazah Nabi kita Muhammad qamisun, enggak dipakaikan gamis, wala imamah, dan juga imamah. Gamis ini gampangnya Pak, semisal seseorang karyawan apa dipakaikan seragam apa gitu loh, maka nggak disyariatkan. Ya sudah, pakaikan bungkus dengan kain apa? Kafan. Bukan dipakaikan baju seragam, bukan, tapi kain kafan. Nah, ada sebagian orang itu, oh pakaikan aja ini imamah sorban, lebih afdol kata dia. Kalau memang itu lebih afdol, harusnya jenazah Nabi dipakaikan apa? Sorban. Jadi jangan dibuat-buat Pak. Kadang-kadang ada beberapa tempat buat-buat hal-hal yang baru. Semisal ada di sebuah tempat ini menguburkan jenazah harus pakai tikar katanya. Kalau tikarnya diambil nggak afdol. Ada nggak Pak itu antum jumpai? Menguburkan jenazah harus bersama apa? Tikarnya, jangan diambil tikarnya. Maka ini kan satu hal yang ditambah-tambah, yang Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah apa? Sebutkan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bishawab. Jadi Pak, kafanilah dengan 3 helai pakaian. Kalau memang kurang karena dia itu besar, ya tambahkan lagi. Yang penting dia nutupin aurat. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bishawab. Kemudian Pak, habis mengkafani, kita bahas singkat Pak, insyaallah. Langsung sholat apa? Jenazah. Dan sholat jenazah hukumnya apa? Wajib tapi fardu kifayah, atau wajibun kifai namanya. Fardu kifayah atau wajibun kifai, yang mana kalau seandainya orang sudah melaksanakannya, saqata anil bakin, kewajiban itu jatuh gugur dari orang lain. Contohnya ada orang muslim meninggal tapi punya hutang, dia nih Pak wajib disolatkan karena dia muslim, tapi Nabi kita SAW nggak mau solatin.
Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat jenazah, kawan kalian, kalau aku enggak. Kenapa Nabi perintahkan kalian yang sholat? Karena hukumnya wajib. Tapi Nabi SAW enggak mau sholatin, berarti ini tanda bahwasanya kewajiban ini bukan fardu ain. Bukan kewajiban apa? Setiap orang. Kewajibannya itu gugur kalau udah dikerjakan dan dilaksanakan oleh orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Mbak, yang perlu kita ketahui, wa yustathna min dzalika syakhsan. Dikecualikan juga apa? Ada beberapa orang yang kita itu tidak perlu mensolatinnya. Kita nggak perlu apa mensolatinnya. Siapa dia? Pertama, at-tiflul ladzi lam yablugh. Anak kecil belum balik. Anak kecil belum balik, maka tidak perlu apa? Disolatin. Tapi boleh? Boleh. Tidak perlu disolatin. Istilahnya, hukumnya, istilahnya dia itu mubah aslinya. Tapi kalau mau disolatin juga nggak ada masalah. Ngerti nggak Pak sampai sini? Jadi tidak, istilahnya bukan satu hal yang diwajibkan, itu bukan. Kalau yang awal Pak hukumnya wajib. Tapi kalau untuk anak enggak, hukumnya sekitar sunnah saja. Dia itu kalau antum mau ya fadhal dilaksanakan. Apa dalilnya? Disebutkan Mbak, Masya Allah, Aisyah bercerita, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim meninggal. Ibrahim ini putra Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi ada anak. Nama anaknya siapa namanya? Ibrahim. Meninggal dia. Wa huwa ibnu 18 syahran. Umurnya ketika itu adalah 18 bulan. 18 bulan berarti berapa tahun? 1,5 tahun. Pas 1,5 tahun. 18 bulan kata Aisyah. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallam. Maka jenazahnya si Ibrahim yang mati 18 bulan enggak disolatin. Berapa bulan? 18 bulan. Enggak disolatin. Pak, kenapa enggak disolatin? Wallahu a'lam, karena anak kecil tidak ada dosa. Dia masih fitrah. Dosa itu mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disebutkan mukallaf, terbebani dengan syariat itu ketika dia sudah mulai baligh. Kalau belum baligh tidak ada sama sekali dosa. Maka kalau anak kecil yang belum baligh meninggal, contohnya Ibrahim, nggak perlu disolatkan. Kenapa? Dia insya Allah yakin masuk apa? Surga. Mau nggak mau Pak, anak kecil. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah. Tidaklah seseorang bayi dilahirkan kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah. Masih selamat Pak fitrahnya. Maka kata para ulama, kalau orang yang belum balik nggak perlu disolatkan, nggak wajib disolatkan. Tapi boleh. Mana dalilnya diperbolehkan? Disebutkan Pak, Masya Allah, Aisyah juga bercerita. Jadi hadis tadi dari Aisyah, hadis yang Nabi mensolatkan bayi juga dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Utiya Rasulullah SAW bisabiin min sebyanil ansar. Rasul kita Muhammad SAW dibawakan untuk beliau satu jenazah bayi dari anaknya kaum Ansor, kalangan Ansor, penduduk Madinah. Fasalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mensolati jenazah dia. Jadi Pak, kata para ulama, hukum mensolati jenazah untuk bayi tidak wajib, tapi boleh. Maka jawabannya boleh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak. Kemudian yang perlu kita ketahui Pak di sini, usahakan kalau kita ini mensolati jenazah diumumkan untuk banyak kaum muslimin. Diumumkan. Kenapa? Semakin banyak yang hadir mensolatin jenazah dia, semakin bermanfaat untuk apa? Mayit. Semakin bermanfaat untuk jenazah. Nah, sahih. Maka umumkan kita itu, panggil kawan fulan, insya Allah disolatin di jam sekian, meninggal dia, datang ya solatin dan sebagainya. Diundang Mbak. Semakin banyak orang mensolatin jenazah dia, maka semakin bermanfaat. Kenapa? Disebutkan Mbak dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min mayyitin", tidaklah ada
seorang mayit yang meninggal, tusalli alaihi ummatun minal muslimin, dan disolati oleh kaum muslimin, ya bulughuna mi'atan, yang mana jumlahnya itu sampai 100 orang. Berapa, Pak? 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, kecuali semuanya itu akan memberikan syafaat. Jumlahnya berapa tadi? 100. Riwayat lain, Pak, jumlahnya 40. Apa hadisnya, Pak? Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma min rajulil muslimin yamut, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kaum muslimin, fayakumu ala janazatihi arba'una rajula, kemudian disolati oleh 40 orang. Tapi ada kriterianya, Pak, ada syaratnya 40 orang ini. La yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak berbuat syirik. Yang hadir sholatin, Pak, 40 orang, mereka semua tak apa berbuat syirik. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah kasih kesempatan untuk mereka itu bisa memberikan syafaat. Jumlah berapa? 40. Tapi syaratnya tidak berbuat apa? Syirik. Tapi kalau kedukun terus, Pak, tak manfaat lah. Kenapa sholat dia aja orang datang ke dukun nggak bermanfaat? Bagaimana mungkin sholat dia untuk orang lain juga bermanfaat? Karena sholat orang datang ke dukun untuk diri dia nggak bermanfaat. Itu perlu kita tahu. Apalagi dia ngasih ke orang dan sebagainya. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan disunahkan juga, Pak, Masya Allah, kalau kita itu mensolati jenazah, usahakan buat menjadi 3 soft. Kalau seandainya kita sholat jenazah di sini, Pak, kita buat 1 soft baris cukup. Tapi cukup apa? 1 soft. Maka dipecah, Pak, mundurkan jadi 3 soft. Biarkan, Pak. Lah sebelahnya kosong. Nah, buat 3 soft. Jangan dibuat 1 soft aja, rugi, Pak, sayang. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, dan ini Masya Allah, Pak, beliau mengatakan, ma min mayyitin yamut, tidaklah ada seorang mayit yang meninggal dia seorang muslim, fayusalli alaihi 3 sufuf, kemudian yang mensolatin dia kaum muslimin jumlahnya 3 soft, 1, 2, 3, illa aujab, kecuali dia wajib masuk surga. Berapa soft? 3 soft. Nah, kalau seandainya 1 soft itu, Pak, buatlah 3, jadikan 3. Apa kata para ulama? Disebutkan, fakana Malik idza istaqalla ahlul janazati jazaahum 3 sufuf. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah, kalau softnya itu jumlah jenazah, jumlah orang sholatin jenazah itu sedikit, maka beliau pecah tetap jadi 3 soft untuk mendapatkan keutamaan hadis tersebut. Anak pernah, Pak, salah satu masjid, besar masjidnya, enak sebut aja lah, di Islamic Center Permuli, itu besar kan, Pak. Kalau dibuat sampai ke ujung, kalau pas orang lagi sibuk, Pak, cuma 2 soft, maka anak suruh mundur atau mundur, buat 3 soft. Kenapa? Untuk agar dia ini mendapatkan pahala masuk surga. Buat 3 soft, seperti itu. Maka kata para ulama, usahakan 3 soft yang mensolati jenazah. Isya, ya. Nah, taib, adzan kita nanti lanjutkan badal isya, ya, kita lanjutkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita kembali. Kemudian di sini disebutkan, dan seandainya kalau jenazah itu jumlahnya banyak dan dia bukan cuma 1 jenazah, maka disebutkan di sini sholatnya itu bisa dilaksanakan untuk semua jenazah. Tapi kalau mau 1 per 1 juga boleh. Aslinya semuanya secara sekaligus. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini contoh pada kasus orang kalau semisal banyak kecelakaan bus, kan banyak itu jumlah korbannya.
maka diperbolehkan, apalagi yang meninggal ini satu lokasi tempatnya asalnya dari bus tersebut, busnya dicarter dan sebagainya, maka wallahu alam ahsannya disolatkan secara sekaligus. Kalau satu-satu juga boleh. Mana dalil bahwa asli secara sekaligus? Hadisnya adalah Nafi dari Ibnu Umar. Disebutkan Nafi pernah mensolati jenazah ala tis'i janaiz, yang mana jumlah semua jenazahnya berjumlah 9 orang. Maka Ibnu Umar menjadikan yang paling dekat dengan Ibnu Umar itu laki-laki, perempuan ke arah kiblat. Jadi Pak, jadikan laki-laki itu lebih dekat ke imam. Itu seperti itu. Nah, perempuan di sana setelah laki-laki, seperti itu. Itu disebutkan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pernah kondisinya salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu Sa'id ibn As mensolati jenazah secara sekaligus, semuanya. Di situ ada Ibnu Abbas, di situ ada Abu Hurairah, di situ juga ada Abu Sa'id, di situ juga ada Abu Qatadah. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengingkari hal tersebut. Oh, jangan semuanya lah sholat langsung, satu persatu. Nah, dia ingkari, fa'ankartu dzalika alaihim. Aku ingkari mereka semua, padahal di sana Pak yang sholat ikut sholat jenazah secara sekaligus semuanya itu ada banyak sahabat. Maka ketika aku bertanya kepada mereka, mahadha, tata cara sholat apa seperti ini? Faqalu hiya sunnah. Justru sunnahnya sholat secara sekaligus. Tapi kalau balik-balik lagi Pak, kalau disolatkan satu persatu juga boleh. Nah, wallahu alam bissawab. Toh juga Pak, kalau secara sekaligus itu semakin buat kita tidak capek. Udahlah, apalagi jenazah sampai 20 dan sebagainya. Sekali aja. Toh juga pahalanya itu kita dapatkan secara sekaligus juga. Karena niat kita mensolati untuk 20 jenazah. Kalau kita antarkan 20 jenazah, jadi pahala itu ya tetap mendapatkan kirot-kirot yang banyak. Jadi jangan dikira, oh kalau gini secara sekaligus cuma satu kirot. Enggak. Sesuai dia itu berapa jenazahnya. Ini kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Taib, kemudian disebutkan di mana jenazah disolatkan. Masya Allah Pak, ini hadisnya hadis yang agung, Masya Allah. Ceritanya ketika itu Aisyah bercerita, lama tuwfiya Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas meninggal, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk sahabat Nabi kita SAW yang kaya banyak hartanya. Ketika dia meninggal dan jasa Sa'ad ibn Abi Waqqas itu banyak dan besar untuk Islam, maka istri-istri Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk meletakkan jenazah-jenazah mereka di hadapan rumah istri-istri Nabi. Rumahnya Aisyah diletakkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti di situ dari kamarnya istilahnya Aisyah sholat jenazah untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti pindah ke istri Nabi yang lain, pindah ke istri Nabi yang lain dan sebagainya. Tujuannya agar istri-istri Nabi bisa sholat. Karena ketika itu Pak, wanita-wanita, apalagi istri Nabi kita SAW, nggak sembarangan keluar rumah. Karena mereka itu tertutup. Untuk apa? Aurat-aurat mereka nggak gampangan. Mereka tuh jarang keluar Pak. Kalau kita sekarang kalau nggak keluar, ayo yang penting kemana aja, nggak di rumah aja kan gitu katanya. Tapi kalau istri-istri Nabi kita SAW, mereka tuh malu. Termasuk Aisyah ketika mau mensolatin jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah itu berterima kasih sama Sa'ad bin Abi Waqqas karena jasanya Sa'ad besar untuk apa? Agama Islam. Tapi ketika itu malu Aisyah untuk keluar, maka perintahnya Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lainnya, jalankan atau istilahnya bawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke setiap rumah istri-istri Nabi kita Muhammad. Apa yang terjadi? Fayusallina alaihi. Maka istri-istri Nabi mensolati jenazah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyahnya, Hafsahnya dan seterusnya.
fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi. Maka ketika itu Pak, Masya Allah, setiap istri Nabi mensolati jenazah tersebut. Tiba-tiba ada orang-orang yang mencela perbuatan istri-istri Nabi. Abu alaihinna, dicela Aisyah, dicela istri Nabi yang lain-lainnya. Kenapa? Karena memerintahkan jenazah Sa'd bin Abi Waqqas masuk ke dalam masjid. Jadi jenazah dalam masjid, Aisyah di luar apa? Masjid, di dalam rumahnya gitu loh. Dan itu terjadi. Jadi jenazah ini disolatkan di mana? Di dalam masjid. Dulu banyak orang menganggap bahwasanya jenazah nggak boleh disolatkan di dalam apa? Masjid. Maka ketika itu apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma asra'an nas an ya'ibu ila ma la ilma lahum bihi. Betapa banyak dan betapa sering dan betapa cepat manusia mencela hal yang dia sendiri nggak tahu ilmunya. Apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, Masya Allah, Pak, disebutkan di sini, waqad shalla Rasulullah sallallahu ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Padahal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah Suhail ibn Baydha fi jawfil masjid, bukan pojok masjid lagi, Pak, di tengah-tengah apa? Masjid. Jadi ketika itu orang-orang di zamannya Aisyah nggak tahu ilmunya, tapi cepat mencela. Nah inilah Pak pentingnya kalau seandainya ada salah satu ustadz ngasih sebuah maklumat, ngasih sebuah info tentang hukum fikih, tentang sebuah hukum, kemudian antum tuh baru tahu, oh masa iya ya, jangan dulu dicela, karena sering sekali mereka tahu dan antum tidak tahu. Tanyakan sama ustadznya, Ustadz, antum kira-kira apa hujahnya, apa dalilnya, ditunjukkan sama ustadznya, ini hujahnya akhi, ini dalilnya akhi. Oh iya ya. Nah ini kata Aisyah, ketika itu banyak orang-orang mencela Aisyah, mengatakan bahwasanya Aisyah mensolati jenazah Sa'd bin Abi Waqqas di mana? Masjid. Orang-orang mengira nggak boleh, dicela Aisyah, Pak, habis dicela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Istri-istri Nabi, bukan cuma Aisyah, istri-istri Nabi semuanya. Maka apa kata Aisyah? Langsung mengatakan, ma asra'an nas, betapa cepat manusia ini menghina sesuatu hal ila ma la ilma lahum bihi, yang padahal yang nggak tahu ilmu itu mereka, padahal ada ilmunya. Aisyah dari Rasul kita Muhammad SAW bahwasanya Rasul mensolati Suhail ibn Baydha fi jawfil masjid, di tengah apa? Masjid. Kalau di pojok, Pak, kalau Aisyah kan sholat di mana? Di pojok, sebelahnya rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah. Tapi kalau Suhail ibn Baydha di mana? Di tengah masjid. Berarti boleh bukan? Boleh. Itu kata para ulama. Jadi Pak, ada beberapa faedah di sini, dan ini kata para ulama memang dipetik dari ucapan Aisyah ini. Ada sebuah ucapannya para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi suatu hal yang dia nggak tahu. Manusia apa? A'da, musuh bagi hal-hal yang mereka nggak tahu. Pak, kenapa orang-orang yang benci sunnah memusuhi kita? Kenapa, Pak? Karena belum kenal sunnah, itu saja. Kita dibilang Wahabi, kita dibilang suka mengkafirkan, Masya Allah. Suka apa? Mengkafirkan. Datangkan satu orang yang kita kafirkan. Dah ada, nah gampang. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ini Khawarij suka mengkafirkan. Datangkan satu bukti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengkafirkan satu orang yang dia itu muslim, dikafirkan sama beliau. Datangkan satu bukti, tidak bakal mampu. Tapi kenapa? Fitnahan-fitnahan akhirnya mereka memusuhi apa? Kita. Karena mereka nggak kenal. Sama juga Pak, orang yang udah ngaji kadang-kadang ada beberapa hal yang mereka nggak tahu hukumnya. Ustadz menyampaikan, baru tahu hukumnya. Oh, masa iya? Ustadz ini sembarang aja. Kan? Itu terjadi juga, Pak. Untuk orang-orang yang baru belajar. Dan itu terjadi sama anak, Pak. Ada satu kasus, Masya Allah. Anak ngomong seperti ini, hujahnya hadisnya seperti ini, dan para ulama mengatakan ini itu, rupanya kok tiba-tiba macam kayak rame gitu loh. Dibilang ini dan sebagainya. Antum kenapa nggak datang dulu ke anak? Antum ngomong sama anak kan kasih 1000 hujah. Akhirnya, oh iya, kami baru tahu loh, Ustaz.
Karena sebelumnya nggak ada ustadz yang ngomong seperti itu. Kami baru tahu ini. Padahal Pak di Timur Tengah uluf sampai ribuan para ulama yang mengatakan hukumnya sama yang anak katakan. Anak katakan bu, anak kasih bukti semuanya. Oh iya, saatnya afwan, saat anak dulu pernah ini sama antum, pernah ini sama antum. Ya akhi, anak nggak ada masalah sama antum. Sampai ada orang minta maaf sama anak. Wallahi anak nggak bakal ambil antum di akhirat, nggak bakal. Untuk apa? Kita selesai maafkan dan sebagainya. Ini Aisyah juga sama, Pak. Tapi yang perlu kita tahu banyak kasusnya. Ini termasuk anak, Pak. Anak dulu sama abang anak sampai anak debat abang anak. Anak panggil anak kesalnya kan karena beda pendapat. Sini dulu, panggil dulu. Jadi debat apa, Pak, di maktabah. Karena anak nggak mengetahui satu hal yang abang anak tahu. Anak kira nggak ada hadis ya. Anak kira nggak ada hujahnya gitu loh. Padahal ada banyak hujah. Jadi bagusnya tanya dulu, Ustaz, kira-kira apa hujah antum mengatakan ini? Ada, akhi. Antum baca riwayat ini buktinya. Oh iya. Nah, kecuali ustadznya memang nggak berlandaskan hujah, baru bahaya. Makanya sampaikan, nah insya Allah Pak, kalau ustadz, ana yakin bakal rujuk dan dikasih tahu, ana mengatakan satu hal yang salah dan ana rujuk. Ana yakin insya Allah. Kalau hati jujur Pak ya, pasti mengatakan itu. Kalau memang dia mengatakan satu hal yang tidak ada dalil. Dan itu yang perlu kita ketahui Pak. Jadi hadis Aisyah ini hadis yang penting. Jadi tugas kita banyak-banyak belajar. Jadi nggak banyak-banyak mengingkari orang padahal kita nggak tahu. Macam Kak begini Pak. Antum tahu kan kadang-kadang ada anak-anak kecil yang bebal dikasih tahu masih nakal. Nah, jangan ke jurang itu bahaya. Nggak apa-apa bisa masuk paret. Kan gitu kan? Dikasih tahu nakal, nggak tahu dia masih nggak apa-apa. Nanti ya nggak usah anak kecil Pak, anak-anak remaja yang tanggung itu disuruh pakai helm, nggak apa-apa. Padahal dia nggak tahu pentingnya helm kan gitu. Tiba-tiba pas ketabrak mati. Padahal kalau pakai helm mungkin masih bisa selamat dia. Itu kondisi banyak. Kenapa? Musim satu hal yang dia nggak tahu. Jadi hikmahnya tuh baru ketahuan ketika kejadian gitu loh. Sama ana Pak pernah ada salah satu anak sebut dokter, salah satu dokter. Jadi dia itu mau minjem istilahnya hutangan ke bank ribawi. Anak ngomong, "Dok, antum nanya ke anak ini tahu kan resikonya?" Anak ngomong. Kalau antum tahu resikonya, mungkin antum bakal musuhin anak. Tapi anak akan ngomong satu apa ada sesuai sunnah Rasul kita Muhammad SAW. Tapi kalau antum mau menghilangkan kejahilan, insya Allah antum gak bakal musuhin anak. Anak sampaikan, "Dok, riba itu ini, bahayanya ini, hadisnya ini dan sebagainya." Apa kata dia? "Ustaz, anak memang tujuan anak bernanya sama antum menghilangkan kejahilan anak. Insya Allah anak gak bakal musuhin antum." Nah Pak, kalau orang seperti itu enak beragama. Makanya kita tuh tujuan kita beragama, niatnya memang kata semua para ulama, raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kejahilan dari diri kita. Karena kita nih Pak dilahirkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dilahirkan dalam kondisi tidak tahu, dilahirkan dalam kondisi jahil. Apa dalilnya? Firman Allah, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi jahil, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Nah, tugas kita belajar untuk angkat apa? Kejahilan. Jangan sampai terjadi Pak Aisyah dicela lu, istri Nabi, satu, perempuan juga. Perempuan ini kan main perasaan kan kuat loh, Pak. Dihina-hinakan. Ini terjadi Pak, padahal nggak tahu istilahnya kedudukan tingginya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa? Hadis ini penting untuk kita pelajari, untuk mengangkat kejahilan kita. Tiap hari belajar Pak, tiap hari belajar, insya Allah bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang afdolnya sholat di luar masjid. Afdolnya seperti itu. Karena kebiasaan Nabi Pak, jadi ada sebuah tempat maudhi'ul janazah, tempat untuk jenazah khusus itu di luar masjid sebelum ada pelebaran masjid. Kalau sekarang Pak, kalau antum ke Masjid Nabawi, masuk dia ke dalam masjid. Tapi kalau zaman dulu di luar apa? Masjid. Itu afdalnya.
Makanya kalau seandainya disolatkan di masjid nggak ada masalah sama sekali. Kadang-kadang juga karena jamaahnya banyak, kalau rumah tuh nggak cukup sampai ke jalan nantinya, ganggu nggak itu? Ganggu. Maka di masjid lah kalau yang itu bisa membuat kita aman. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Anak ini sebenarnya jam 8 ada kuliah loh, Pak. Anak ada kuliah sebenarnya jam 8. Apa kita tanya jawab aja ya? Nah, fadhol Pak, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, karena anak masih kuliah ini, anak insyaallah. Kuliah S2. Taib, fadhol. Kalau antum ada pertanyaan silahkan. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah takbir sholat jenazah berapa kali dan sebagainya. Insyaallah akan kita bahas apa yang diucapkan ketika takbir itu pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol kalau ada pertanyaan silakan. Nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Anaknya dalam ini, dalam nyanyi. Oh, keguguran. Hah? Oh, nah. Kafan di? Ah. Nah, betul. Yang pertama tentang masalah bayi keguguran. Kita perlu tahu bahwa tadi Pak, masya Allah, yang namanya bayi tidak wajib disolatkan karena Ibrahim putra Nabi meninggal 1,5 tahun dan Nabi falam yusalli alaih dan Nabi nggak solatkan. Sahabat nggak ada yang solatin. Tapi gimana kalau seandainya dia keguguran? Kata para ulama kalau antum mau solatkan nggak ada masalah. Kenapa? Karena hitungannya sudah ada ruh. Sudah ada apa? Ruh. Selama dia udah ada ruh dan keluar, berarti dia udah menghidupkan, istilahnya ada nyawa dia. Nah, ketika ada nyawa dia, maka kita itu diperbolehkan untuk mensolati dia. Tapi kalau belum ada ruh, dan ruh itu kan ketahuan Pak nanti dari suara jantung ketika USG itu kan ada kan, jedek, berarti udah ada ruhnya kalau udah ada jantung itu. Tapi kalau belum ada ruhnya. Kalau keguguran setelah udah ada ruhnya, maka tidak ada masalah kita untuk mensolatinya. Tapi pun kalau kita nggak solatkan, anak yakin sepasti-pastinya dia masuk surga, pasti. Sampai anak itu seandainya ibunya Nasrani, bapaknya juga Nasrani, pasti masuk surga. Kenapa? Karena anak lahir di atas fitrah. Nah, jadi seperti itu Pak. Patokannya ruh, ada nggak ruhnya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Fadhol yang lain silakan. Oh, yang kedua, kain apa? Tadi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Aisyah mengatakan dan Nabi enggak dipakaikan gamis wala imamah, tambahan gamis ataupun imamah. Kain ihram menunjukkan dia itu sedang apa? Sedang haji dan sebagainya. Enggak usah, enggak perlu. Dan itu justru membuat dia istilahnya keluarganya untuk membanggakan sesuatu hal dan itu bahaya. Riya. Ngerti enggak Pak sampai sini? Dan itu bahaya. Maka kita udah tutupin saja, nggak perlu pakai haji. Makanya anak tuh bingung, Pak, kenapa orang haji dipanggil Pak Haji? Anak udah umroh loh Pak, kenapa nggak antum panggil Pak Umroh? Kan enak kan Pak Umroh. Makanya masya Allah, gelar-gelar itu Pak kadang-kadang membuat orang riya, membuat orang tafakhur, sombong. Anak gelar anak ini. Anak Pak sampai sekarang gelar tuh nggak mau pakai gelar. Padahal tuh Pak kalau mau dipakai terpandang kita SH. Apa SH? Sarjana hukum. Orang tuh kalau udah dengar SH, sarjana hukum Pak. Cuman
Wallahi mau sampai MA wala dokter dan sebagainya, seseorang itu nggak bakal bisa dihormatkan gara-gara gelar. Justru gelar itu bisa terhormat gara-gara apa? Orangnya. Pak, gelar LC itu terhormat gara-gara apa? Banyak ustadz yang LC. Kalau nggak ada ustadz-ustadz yang LC, Pak, nggak bakal apa? Nggak bakal naik itu gelar. Makanya anak sampai sekarang nih sebenarnya mau gelar haji, gelar apa lagi? Gelar akademik dan sebagainya. Ada termasuk orang yang tidak mau make itu, tidak mau gitu nah. Ya cukuplah Allah yang tahu. Antum tahu Syekh Sudes, Pak? Syekh Sudes itu profesor doktor. Syekh Sudes loh, Pak. Abdurrahman Sudes. Tapi nggak pernah disebutkan Syekh Ad-Doktor Abdurrahman As-Sudes, tidak pernah. Justru cuman Abdurrahman As-Sudes. Doktornya nggak ada dokter ataupun nggak ada dokter, Pak. Antum tahu Syekh Sudes kan gitu. Udah cukup Syekh Sudes. Justru nama beliau itu apa? Melambung tinggi. Bukan gara-gara gelar doktornya. Makanya Pak, kalau antum hilangkan gelar-gelar itu, Pak, kalau nama antum tetap tinggi, berarti memang jiwa kita yang meninggikan kita. Bukan gara gelar, Pak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat istilahnya dzikrak, engkau itu bakal dikenang, engkau itu bakal disebut dan sebagainya. Imam Bukhari disebut, Pak, gara-gara keseriusan beliau dalam urusan hadis. Bukan gara-gara beliau sampai ke derajat ini, sampai derajat itu, enggak. Tapi beliau gara-gara serius belajar apa? Hadis, nyampaikan hadis, ngajarkan orang. Udah selesai itu aja. Ana yakin, Pak, insya Allah Allah yang angkat sendiri. Tak ada gelar pun juga kayak gitu. Nah, itu wallah alam bisawab. Jadi nggak usah, Pak, dipakaikan. Apalagi ana di Prabu masih banyak loh, Pak, pakai imamah itu. Beberapa tempat lah, ana tahu itu. Dipakaikan apa? Sorban. Nggak usah, Pak. Nah, wallah alam bisawab. Yang penting cukup untuk dia itu tertutup auratnya. Nah, wallah alam bisawab. Fadhal, Pak, yang lain silahkan. Nah, fadhal, Pak. Kapas untuk apa itu? Kebiasaan aja. Kapas itu dipakai untuk membutuhkan saja. Kadang-kadang kayak hidung, karena kadang-kadang masih keluar apa? Cairan. Pakai kan. Kalau ketiak apa yang keluar? Emang keluar gak ada ketiak, Pak, cairan? Ada ya? Enggak kan? Enggak usah dipakai. Kenapa? Mubadzir. Ainal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir kawannya siapa? Syaitan. Mending antum kasih kapas itu ke istri anda untuk pakai make up. Kan gitu, kasih ke istri antum untuk pakai make up daripada untuk jenazah. Karena dipakai kapas itu, Pak, gara-gara untuk menghilangkan kotoran saja. Kuping. Kadang-kadang masih ada apa yang keluar karena orang mati, Pak. Orang mati seperti itu, kotorannya keluar biasanya dan sebagainya. Jadi nggak perlu, Pak, mubadir itu. Mubadir, dan mubadir kawannya siapa? Syaitan. Apalagi pipi. Apa tuh, apa pipi? Jadi biasanya itu, Pak, pakai kapas gebeter, ada kapas yang ada serbuk pula itu, Pak. Kapur kali. Mungkin kapur. Bedak. Untuk apa bedak? Ada kapas tiap jari. Masya Allah. Kalau nggak ada kapasnya nggak afdal gitu keyakinannya. Iya. Masya Allah. Itu satu hal yang ditambah-tambah dalam agama. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad SAW ketika salah sahabatnya meninggal, beliau itu masih bisa mencium kepalanya. Berarti masih ada kepalanya kan gitu. Kalau kita di semua kapas isi, Masya Allah, sampai tangannya diisi kapas dan sebagainya. Enggak, Masya Allah. Kata para ulama, cukupkan dengan apa yang Nabi cukupkan. Jadi nggak usah ditambah-tambah. Dan untuk apa kapas di sini? Kalau nggak ada faedahnya maka nggak usah. Mending dipakai untuk di rumah, untuk istri pakai untuk berdandan dan sebagainya, itu lebih utama daripada mubadir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhil, yang lain silahkan. Naam, Pak.
Kalau ada laki-laki ada perempuan ucapannya Allahumma ighfir lahum. Kalau laki-laki kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Iya, kalau 3 jenazahnya, 4 jenazahnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi pakai dhamir hum. Pakai. Nah, hum itu umum, Pak. Hum itu kalau ada satu laki-laki, satu perempuan, kalau itu huma ya. Kalau satu laki-laki, 2 perempuan itu maksudnya hum. Hum. Jadi kalau bercampur hum. Tapi kalau memang semua perempuan hunna. Kalau semua laki-laki hum tetap sama. Nah, kalau bercampur tetap hum. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi diganti domirnya dengan domir hum. Kalau perempuan satu ha. Gitu di namullah alam bisawab. Fadal Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Selama itu bukan ditaruh di rumah aslinya. Nggak ditaruh di rumah dan juga nggak ditaruh di masjid. Karena biasanya Pak, Masya Allah, kalau tanah luas kosong, ya kita buat untuk perkuburan kaum muslimin. Kalau antum memang untuk keturunan anak sendiri, nggak ada masalah sama sekali. Antum termasuk berbuat baik sama keturunan kita. Kalau di kita nih Pak, di sana di Prabu itu satu puyang biasanya dengan keluarga-keluarganya kan, kayak gitu. Maka nggak ada masalah sama sekali Pak. Yang penting diletakkan bukan di rumah atau diletakkan di masjid, pekarangan masjid. Karena itu biasanya membawa kepada kesyirikan. Secara umum saja letakkan di luar. Ini tanah ana beli untuk keturunan-keturunan ana. Silakan, nggak ada masalah sama sekali. Itu insya Allah bermanfaat untuk keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, yang silakan. Nah, fadhil Pak Ngaba. Dari? Nah, dia belum balik, cuman bapak ibunya bukan Islam. Nah, surga. Nah ini dia. Kalau ada anak bayi meninggal, ya kan? Kemudian dia itu bapak dan ibunya ini orang apa? Kafir. Apakah dia masuk surga? Pasti masuk surga. Kenapa? Ma min mauludin illa wa yuladul fitrah. Tidaklah ada seorang bayi kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah. Kapan dihitung dosa? Ketika sudah balik. Selama belum balik berarti mati di atas apa? Fitrah. Tapi ingat, dia ini tidak perlu kita kuburkan dengan cara kaum muslimin. Nggak perlu antum bawa bayinya ke masjid, antum sholatin, antum kafanin dan sebagainya, antum kuburkan kuburan kaum muslimin. Enggak. Kata para ulama, yu'amal mu'amalatal kafir. Dia muamalahnya seperti muamalah orang kafir, tapi pasti surga. Karena kenapa? Kalau kita paksa dia kita kuburkan dengan cara kaum muslimin, ngamuk bapaknya, marah ibunya kan gitu. Tapi tetap dia ini pasti masuk apa? Surga. Jadi seperti itu Pak. Ya biarkan saja, nggak usah dipaksa. Biarkan dia ini mau dengan tata cara bapaknya dan ibunya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak, mulai dihitung dosa ketika balik. Itu kaidah. Kenapa? Nabi bersabda rufi al-qalam an thalath. Pena diangkat dari 3 orang. Salah satunya apa? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari bayi sampai mereka ini mimpi basah. Sampai mimpi basah ihtilam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau enggak mimpi basah gimana? Ada enggak orang enggak mimpi basah? Ada. Nabi kita SAW enggak ihtilam. Nabi kita enggak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi ini, mimpi basah itu gangguan siapa? Syaitan. Masa iya Nabi berhubungan jima dengan syaitan? Nah, Nabi enggak pernah diganggu. Pun kalau beliau tidur keluar mani tanpa mimpi. Tapi wallahu a'lam bishawab, ala kulli hal Nabi enggak ihtilam mimpi basah gara-gara mimpi hubungan dan sebagainya. Nah, kalau memang nggak pernah mimpi basah, maka patokannya umur.
umurnya 15 tahun. Kalau orang belum membebasa tapi udah 15 tahun, mau nggak mau pasti sudah apa? Balik. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhil yang lain silahkan. Silakan. Nah. Pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai selesai. Taib. Memandikan jenazah dengan lafaz-lafaz seperti itu, mengkhususkan la ilaha illallah, ditalkinkan lagi pada meninggal, maka ini bid'ah. Karena Nabi perintahkan cuman mandikan jenazah, tidak ada ritual zikir apapun. Kalau ada tambahan masalah ini, Pak, masalah berarti dia membuat ibadah yang baru. Berarti yang Rasul itu Rasul Nabi SAW atau dia? Akan bahaya. Karena tugas Rasul menyampaikan syariat. Kalau Nabi nggak pernah sampaikan, maka jangan. Nah, apalagi ucapan seperti itu. Ucapan la ilaha illallah itu ditalkin bukan setelah mati. Kapan? Sebelum mati. Lakinu mautakum la ilallah. Talkinkan untuk orang yang hendak mati dari kalian ucapan la ilallah, agar akhir hayatnya dia mengucapkan apa? La ilallah. Ucapan kalimat yang paling terakhir la ilallah. Kenapa? Orang mengucapkan yang terakhir kalinya la ilallah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam apa? Surga. Jadi nggak perlu di setelah itu di la ilaha illallah, la ilallah, enggak perlu. Ini juga banyak kondisi, Pak, Masya Allah. Beberapa orang kalau menguburkan jenazah, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, itu sambil zikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngangkat suara kan, sebagian tempat pakai obor lagi. Itu, Pak, dua-dua dilarang sama Nabi, dua-duanya ucapan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama pakai obor api, Pak, dua-duanya dilarang. Ternyata dua-duanya dikerjakan sama umat Islam. Masya Allah. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya hadisnya. Dan itu kadang-kadang banyak kondisi masyarakat yang seperti itu. Dan nasallallahu salamatul afiyah, mereka buat ibadah baru. Sedangkan apa kata Nabi sallallahu kata Imam Malik? Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang dia itu berbuat sebuah amal yang baru Nabi nggak pernah kerjakan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah mengklaim bahwa Nabi mengkhianatin risalah kerasulan. Nabi nggak menyampaikan sebuah syariat yang harusnya disampaikan. Itu kata para ulama, salah satunya Imam Malik rahimahullah. Maka jangan kita kerjakan. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, yang lain silakan. Habis ya? Nah, Masya Allah. Karena soalnya, Pak, ada nilainya itu kuliah. Ada sekarang nggak tahu, susah nentukan jadwalnya. Ada nilai juga, cuman kapan dapatnya terakhir, yang penting hadir, nggak apa-apa, Pak, yang penting dapat nilai, gitu kan. Jadi memang masih susah ngatur waktu. Nanti kadang-kadang besok lah, Pak, besok tuh pagi itu, Pak, anak-anak acara juga pagi. Jadi kadang-kadang pas anak-anak lagi belajar, anak lagi ngajar, tiba-tiba jadwal kuliah, anak harus batal ngajar, ikut kuliah dan sebagainya. Ya Allah, karena kuliah kita, Pak, kuliah ngikutin Timur Tengah. Karena jam aslinya itu jam 4 di Saudi, aslinya jam 4 di Saudi, KSA. Di jam 4 di Saudi, sekarang mah jam 8. Udah mulai nih, Pak. Cuman ya nggak apa lah, insyaallah udzur. Pun kalau nggak hadir ya insyaallah lebih bermanfaat untuk nyampaikan apa? Ilmu. Allah alam bisawab. Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.